Grassroots apa? akar rumput. Itu istilah dari apa tuh? Dari Inggris, grassroots. Iya tahu. Balik lagi masalah bahasa. Berarti bisa lenong grassroots. Bisa. Kayak bocah-bocah yang main di rental PS tuh lagi pembinaan. Bisa grassroots tuh ya. Iya. Bocahnya nggak ada nih. Grassroots ada videonya makanya. Jual-jual tisu grassroots tuh. Ya bisa aja grassroots. Pasti gitu aja bang. Kalau apa sih umur berapa tuh grassroots? Grassroots tuh 6 sampai 12 tahun. Dan nanti dipecah lagi biasanya. SD. 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa yang 2 tahun? Ya pengelompokannya nggak jauh-jauh, kalau terlalu jauh repot nanti materinya. Kalau di bola ya, Itu hierarkinya begitu apa bisa fleksibel tergantung perkembangan si anak. ya beda paling nggak bisa beda 3 tahun, beda setahun jaraknya. Kan tergantung perkembangan si anak, tunggu kembangnya anak. Tumbuh kembangnya dari apa sih? Sikap, pola pikir, apa ya? Iya, termasuk Fisik juga termasuk fisik tubuh manusia. hubungan anatomi dong. Ya iya, jelas makanya kan pelatih harus tahu anatomi. Sama lah kayak lo desain kan, anatomi harus tahu. Iya, pelatih harus tahu anatomi itu. Ya iya, yang melatih kan manusia. Lalu kalau nggak tahu, ya kayak bikin patung itu tuh apa? Kemarin yang 50 juta doang tuh. Oh, Ya kan dia mempelajari dulu kan anatominya sih. komodo yang komodo ya. Bukan bukan biawak. komodo, biawak. Biawak dari kardus, binyawak. Biawak. Enggak dari kardus itu malah. Iya, Yang dari kardus malah yang mahal. Yang mahal dari kardus, iya itu. Jadi pelajari dulu tuh, akhirnya bisa lebih murah. Dan hasilnya Jadi tahu kebiasaannya Wah. si biawak kan. Nah, sama lu dalam mempelajari dunia kepelatihan begitu. Yang latih manusia, lu juga harus tahu sifat dan karakteristik olahraganya seperti apa, fase pertumbuhannya manusia kayak gimana, dari usia 6, dari usia 10, itu penting. nah, kayak gitu inisiatif belajar sendiri atau diajarin si pelatih itu. Si pelatih ya harus belajar bukan diajarin. Berarti inisiatif dia sendiri. Iya. Lah lu sama, lu suka desain misalkan, ya kan? Apa yang jadi fundament belajar desain ya harus lu kuasain, baru lu bisa dibilang desainer, Oh iya. kan gitu. Ya, gue di kampus desain rata-rata teori. Ternyata teknis-teknisnya, aplikasi perkembangannya itu di luar. Di Kita luar. sendiri inisiatif. Gitu. Banyak literasi ya sih. Nah, setelah itu kan walaupun kita ini sama-sama misalkan masuk satu kelas desain, pasti selera lu bisa beda-beda, jadi nggak bisa sama gitu. Kayak musik juga ya mungkin lu sukanya dangdut karena jangan dangdut deh, ya dangdut deh, mungkin tangan lu nggak cepet, nggak cocok buat main heavy metal kayak gue gitu. Happy. Happy banget ya. Happy Salma, Metal sobek. ya kan? Itu kan makanya Golan nggak bisa tuh. Golan siapa? Golan makanya milih reggae. Oh, Biasanya nggak punya nanti stick. slow. Nah, sama kayak lu main Mobile Legends, Lemes. itu juga pasti ada dasarnya. Ada roll. Kenapa lu jadi role-nya mage? Karena lu nggak sanggup bermain dengan tangan yang cepat. Karena gue suka mistik. Gitu. Nah, kecepatan itu juga satu hal yang sifatnya eh, gen. Gen. Ya, Berarti itu susah loh kalau kecepatan itu harus sadar diri ya. gen. Iya, harus makanya anak itu diarahin untuk tahu siapa dirinya nantinya. Akhirnya mengetahui anaknya itu apa ya, pelatihnya. Ya termasuk pelatih juga harus tahu seperti apa. Makanya pelatih juga harus belajar psikologi. Nggak cukup. Psikologi juga ya dari biologi. Makanya selama lo bergerak di satu bidang itu, segala disiplin ilmu yang terkait harus dipelajarin. Walaupun lo misalkan bukan ahli di fisik, kayak gua misalkan, kayak gua kan akuntansi lah backgroundnya, akuntansi visual kan.
Nah, tapi kan dengan gue nggak ada background olahraga, gue hanya mengandalkan apa yang gue lihat, desain pajak. yang yang gue rasain kayak gitu. Nah, berbekal pengalaman main segala macem, ya mungkin gue tertarik menganalisa awalnya. Terus ya gue berpikir kalau gue jadi pelatih, apa aja yang mesti dipelajarin? Banyak, makanya sangat aneh ketika misalkan gue liat IG gitu kan, coach materi usia SMP gimana ya? Lah, yang latih lu, Iya. yang tahu siswanya lu, masa nanya sama gua? Ya siswa SMP Lubang Buaya sama Lubang Semut, Nah, sama. beda. Beda. Nah kalau kita nggak bisa ngukur, gimana jadinya tuh barang? Terus ya, misalkan anak SMP umur berapa sih? SMP 13-an ya. Nah, anak Betul apa 13. ya anak 13 tahun tuh lagi ngapain sih? Lagi di fase apa? Kadang lu lihat anak SMP ada yang udah kumisan, ada tulisan. ya kan? Ada yang masih kelihatan bocil. Nah, ini juga harus lebih clear dalam melihat ini apakah dia sudah masuk masa remaja atau belum. Makanya ada penelitian juga di Jepang dalam seleksi pemain itu, antara anak yang lahir di bulan-bulan awal lu jangan gabungin. Maksudnya lahir bulan. Misalkan lu Januari, lu November, lu jangan digabungin. Bisa. Kemungkinan ada perbedaan. Nama misalkan Novi pasti Bukan nama. November Novi pasti ya. September Septi. Iya kan? Power Okta. Gitu. Jangan digabungin. Kemungkinan. Nah, kadang yang udah secara apa namanya tubuhnya udah kayak remaja, beda cara mainnya udah. Tapi kalau lu cuma ngeliatnya tahun kelahiran, bisa-bisa yang November si Novi tadi yang masih Septi kagak kepanggil, padahal belum fasenya. Oh, beda bulan doang bisa ngaruh ya. Bisa, itu jurnal orang Jepang. Oh, tuh mau gitu. Gitu. Peneliti tuh gitu ya. Gitu. Itu tapi kan ya contoh lagi lu harus tahu fisiologi. Fisiologi apa? Visi itu ya, Fisioterapi. fisioterapi. Ya kan? Fisioterapi. Kalau menurut lo kan anak-anak DKV sama broadcast nih. Gitu. Kalau lu jadi pelatih itu apa sih yang ada di pikiran lu saat ini? Gitu. Jadi pelatih bola deh katakanlah. Lu jadi pelatih bola. Lo dulu mas coba. Lo dulu deh Pek. Jadi pelatih bola. Latih orang senang bola. Gue Senang bola. nyari gue scouting anak-anak yang yang Enggak. Pertanyaan gini. Kalau lu jadi pelatih, lu Apa jadi dulu itu? apa sih yang ada dalam benak lu ketika gue pelatih nih? Itu dulu. membangun chemistry. Enggak, diri lu. Oh gue Bahwa gue akan nyatakan pantas menjadi seorang pelatih itu apa? mengikuti akademis Akademis contohnya? sekolah pelatihan masih Sekolah pelatih, kursus doang ada di sini. kursus. Kalau sekolah paling sekolah olahraga bukan pelatihan kalau di sini. Gue observasi langsung, terjun langsung. Magang jadi asisten pelatih. Itu kan yang akan dilakukan. Kalau lu jadi pelatih dalam pikiran lu tuh apa sih? Gue pelatih, berarti gue harus ini. Kan itu dulu dasar sebenarnya. Harus belajar. Ya pasti. Iya, Itu dalam segala bidang. iya. Di benak lu deh. Apa? Harus bisa apa secara kompetensi. Harus bisa main bola kan? Bisa iya, bisa enggak kalau itu. Karena banyak juga yang ya bukan nggak bisa banget ya, tapi bisa nendang bisa. Maksudnya bukan pemain profesional tapi bisa jadi pelatih. Strategi gitu sih, nyusun strategi buat Visi dan misi. Ya, apalagi tak berangkum dari hal yang kompleks jadi sederhana. Modal Duit. salah satunya. Kenapa? Karena buat semua mengembangkan sesuatu tuh ada modalnya buat. Kan tuh kan ngomongin
tim. Itu lo menjalankan tim. Banyak orang. Bukan gue jadi pelatihnya doang. Iya pelatih lo. Ini kan dasarnya dulu. Gue jadi pelatih harus ngapain? Pelatih harus bisa apa? Yang harus belajar apa aja? Gue belajar gue sekolah tinggi, sekolah deh yang tinggi, yang sesuai dengan kebutuhan kepelatihan. Berarti harus bisa melatih. Ya untuk bisa melatih, Untuk bisa lo harus melatih. tahu apa yang dilatih. Berarti lo harus tahu permainannya. Lo harus tahu ilmu-ilmu apa yang terkait. Tadi yang gue bilang disiplin ilmu apa aja yang terkait. Sekarang yang latih adalah manusia. Ya kan? Tadi kaitannya di manusia itu ada apa aja? Gue belajar antropologi, Antropometri, ilmu yang mempelajari manusia, Fisiologi. fisiologi, itu ini apa itu namanya? apa ya? Gue sih saudaranya Psikisnya, fisioterapi. mental. Iya. Yuk. Ada yang satu nih tuh yang menurut gue menarik, kenapa pelatih harus dituntut timnya harus menang loh? Tergantung menang itu Kenapa ya setelah ada itu ya? enggak. Jadi pelatih itu dibagi dua sebenarnya. Kalau lu di usia pembinaan, lu harus tahu sasarannya apa. Misalkan dari usia kecil, Target ya. usia kecil itu lu memunculkan rasa senang dulu buat anak-anak itu. Nah, bicara menang atau kalah itu setelah usia 17 gitu. Nah, kalau di bawah 17 tahun itu sebenarnya lebih masuk ke edukator. Jadi yang benar-benar disebut pelatih itu setelah usia 17 atau senior nantinya. Itu baru bicara kemenangan, apalagi klub bicaranya kemenangan. Gitu. Jadi kalau kita kemarin U17 timnas itu bicara kemenangan, sebenarnya bukan di situ sasarannya sebenarnya. Tapi mempersiapkan anak-anak ini untuk bermain ke level lebih tinggi. Gitu. Berarti KPI ini beda-beda nih.